Iya. Selamat siang Pak Marulam, kita berjumpa lagi. Bagaimana Selamat kabar Pak Marulam hari ini? siang. Selamat siang Pak Rafael. Kabar baik, sehat di hari Minggu ini. Sehat Pak. Oke, Apa Pak terima Rafael? kasih. Sehat juga? Saya sehat, lelah badan tapi itu just oke, dan saya harap suara Pak Marulam yang agak merdu-merdu itu bukan Ah, karena kelelahan semacam itu. Oke, kita akan melakukan sesi coaching express. Jadi kita akan bersama-sama belajar dan saya ingin memfasilitasi Pak Marulam. Semoga sesi ini bisa bermanfaat bagi Pak Marulam dan saya akan membuat catatan-catatan kecil. Semoga itu kalau Pak Marulam memerlukannya, saya bisa memberikan feedback. terima Apakah kasih. Pak Marulam bersedia? Terima kasih Pak Rafael. Saya siap. Terima kasih. Di sesi ini ada hal yang spesifik yang ingin Pak Marulam angkat, sesuatu yang diinginkan atau yang diidamkan dalam sesi ekspres ini. Saya ingin bisa membagi waktu untuk menyelesaikan tugas-tugas. Nah, jadi tujuan saya yang sekarang lebih mendesak menyelesaikan tugas yang cukup padat. Oke, saya mendengar ada urusan tugas-tugas, kemudian manajemen waktu Ya. karena kesibukan. Nah, apakah itu yang Pak Marulam inginkan? Ya, manajemen waktu yang lebih presisi Pak gitu. Iya. Ada berapa hal yang ingin di manage atau istilahnya disamakan? Kan ada kesibukan ini. Nah, itu yang ingin disamakan tentang apa? Apakah pekerjaan di sekolah, kemudian digabungkan dengan tugas keuskupan gereja, atau termasuk rumah tangga, atau hal-hal lain-lain masuk? Bagaimana, Pak? Sekarang kesibukan yang mendesak beberapa, saya kira ada 4 tugas sekolah, karena ini sudah akhir semester mendekati. Di situ sudah mau ujian, persiapan. Lalu ini ada tugas dari POP itu organisasi penggerak dari Kemendikbud. Kebetulan Yayasan kita ikut bekerja sama dengan Pangudi Luhur. Juga dalam minggu-minggu bulan ini ya padat sekali acaranya. Yang ketiga, kursus coaching ini. Ini sesuatu yang bagi saya tidak bisa saya tinggalkan sebetulnya. Maka saya harus membagi waktu juga. Karena kursus coaching pun Senin kita ambil waktu yang cukup padat. Lalu setiap hari juga harus sebenarnya kita mengerjakan ini. Ya, jadi ini ya. Yang keempat, lalu tugas gereja. Tugas gereja. Tugas gereja juga karena kami sekarang cukup padat lah acara kami, karena kita ada penerimaan krisma bulan 12, anggotanya sampai ratusan, 200-an lebih. Kita harus bagi-bagi dengan beberapa kelompok. Memang ada beberapa anggota dalam tim. Lalu ada baptis, ada katekisme. Jadi ini anggotanya yang harus kami tangani dalam katekesi sekarang itu bisa, saya pikir itu ada sekitar 250 orang gitu. Wow, lumayan cukup banyak ya. Iya. Oke, saya melihat tentang kursus sekolah, terus pendampingan dari Pangudi Luhur, kursus coaching kita ini, kemudian tugas-tugas gereja. Dari 4 ini, kalau divalidasi, mana yang mau ditaruh di paling penting, yang sangat prioritas, yang pertama dulu, yang mau ditaruh di atas sebagai prioritas? Saya sebetulnya sangat dilema ini. Ya, sangat dilema. Dalam arti saya merasa ini semua penting. Saya tidak mau kehilangan. Saya tidak kehilangan kesempatan untuk terlibat dalamnya. Coaching untuk saya sesuatu yang sangat penting. Karena ini itu akan dimasukkan di poin atas. Belum tentu bisa saya masukkan, Pak. POP ada dari Pangudi Luhur, pendampingan Pangudi Luhur ada juga. Karena ini ada semacam paksaan juga dari yayasan, sehingga kita harus tidak bisa ikut seperti itu. Jadi itu sudah bisa dianggap prioritas penting. Ya, mengurutkannya saya akan buat di POP dulu nomor 1, coaching nomor 2. Betul.
lalu Betul. tugas Sekolah, sekolah, lalu gereja baru mungkin gereja karena bisa di-share beban dengan dengan teman-teman. tim. Iya, Oke, jadi saya melihat untuk program pendampingan itu prioritas, kemudian kursus coaching itu di bagian kedua, sedangkan tugas sekolah itu karena dari pengalaman Pak Marulam yang bertahun-tahun itu bisa dimasukkan dalam poin 3, ya, tugas-tugas gereja sebagai pelayanan dimasukkan dalam poin 4 karena banyak pembantu, istilahnya iya. Ada beberapa. fasilitator dalam tim. Ya, Oke, jadi kalau saya melihat prioritas adalah pendampingan yang dari Pangidiluhur, yang ingin Pak Marulam tata itu dalam schedule harian atau harus dalam schedule jam untuk pendampingan ini? eh, Karena kan harus pendampingan selesai ini, dalam waktu 2 bulan ini. ya, pendampingan ini mereka ada pertemuan bukan Betul. secara berkala, Seminggu mungkin sekali atau 3 hari seperti itu. Jadi wow, saya akan seminggu 2 kali. mungkin per jam dalam sehari, satu hari itu Oke. per jam berapa waktu yang harus saya apakan sediakan untuk itu. Lalu Betul. coaching juga harus tetap saya kerjakan dengan segala kesibukan. Mungkin di sela-sela saya sudah santai, bisa mendengarkan rekaman, bisa mengerjakan tugas, bisa menyimak lagi rekaman pertemuan Senin itu. Ya, betul. Lalu Jadi tugas ada 2, misalnya dari pendampingan itu dengan coaching. Pemilihannya kalau yang pendampingan itu bisa diarahkan ke siang hari, sedangkan coaching kan dalam konteks waktu luang, jadi kemungkinan ya, di waktu malam ke ya, arah itu ya. betul Untuk sekali. 2, misalnya kalau 2 ini, kalau kita 2 ini kita atur ke Ya, arah itu ya. Karena kan pendampingan ini kan 3 hari sekali, jadi kan seminggu 2 kali, ya. ya kan. Ada tugas-tugas Jadi juga. Nah, ya itu kan agak padatnya ke arah itu. Jadi ya, Pak Marulam mencoba untuk mengarahkan energi ke ya, siang hari untuk proses ya, pendampingan, ya, kemudian untuk di waktu luang malam hari mengarahkan tugas-tugas ya. coaching, khusus coaching Oh, semacam ini. Dan kemudian kita lihat untuk yang sekolah dan gereja yang 3 dan keempat bagaimana memanagenya Pak Marulam? sekolah itu bisa saya kerjakan sementara saya sedang di sekolah begitu. Karena Jadi sambil bergerak ya, di jam sekolah ya. sambil bergerak menggunakan waktu-waktu di sekolah yang ada bisa dimanfaatkan untuk menyelesaikan beberapa kebetulan juga harus ada urusan administratif, urusan pengaturan, Oh, iya. to manage sesuatu gitu kan bisa itu nanti diatur. Bisa pikir. Tapi kalau Ya, gereja, urusan gereja betul. ini yang harus agak sulit dan saya harus komunikasi dengan teman-teman. Hmm. Saya kan tetap Dengan berkomunikasi dengan teman-teman, potensi bantuan daripada teman-teman itu lebih besar atau Pak Marulam harus menghandle cukup banyak kalau untuk saya tugas tertolong. gereja? Saya jadi tertolong Oke, dengan bantuan teman-teman. Jadi kita bisa switch waktu, berkolaborasi dan mengatur waktu. iya. Hmm. Untuk membayangkan tugas gereja, apakah dengan bantuan tim program-program ini yang direncanakan tentang Krisma Baptis dan Katekumen itu apakah bisa terhandle cukup baik Cukup baik. dengan tim? Cukup baik. Dengan Oke. tim terhandle dengan baik. Walaupun mereka lebih capek karena mungkin tugasnya akan lebih dilimpahkan kepada bergantian. ya. Oke. Dan terima kasih Pak Marulam sudah menentukan 4 hal yang ingin diprioritaskan. Dari pendampingan itu sangat penting, kemudian coaching, baru tugas-tugas sekolah yang sudah bisa dilakukan setiap hari dengan jam sekolah, kemudian tugas gereja, poin keempat ditentukan untuk bersama tim. Jadi Pak Marulam sangat tertolong dengan kerjasama teamwork yang dilakukan saat ini. Apakah semacam itu yang sudah terjadi, Pak Marulam? Betul sekali Pak Robe. Oke, dari sini kalau Pak Marulam bisa menyimpulkan, tadi kita sudah menentukan 4 hal ya, dan Pak Marulam sudah tentukan. Apa kesimpulan dari Pak Marulam dari
mengatur waktunya? Saya harus menata waktu sepersis mungkin. Ya, Di situ apa ya. istilah persis itu? Per jam ya? Ya, secara per jam sesuai dengan kebutuhan dari berbagai tugas ini harus membaginya. Ya, saat ada waktu pada saat waktu pendampingan dari pengudi luhur, saya akan menyediakan itu. Coaching mungkin saya akan lebih pada sore malam di mana saya sudah meninggalkan pekerjaan-pekerjaan rutin dan saya bisa menggunakannya itu lebih malam menjelang tidur mungkin jam 8, 9, 10 sebelum tidur. Lalu pekerjaan sekolah akan saya kerjakan pada jam sekolah dengan melihat waktu-waktu luang pada jam itu, ya. Lalu pekerjaan gereja saya akan tetap komunikasi dengan teman-teman, melihat kesamaan waktu dari saya dan mereka. Jadi ini saya intinya Pak harus lebih lagi membuat pengaturan waktu yang baik supaya ini jangan sampai kehilangan. Dan kemudian pihak keluarga, anak-anak misalnya, bagaimana untuk melihat ini? Misalnya apakah supporting? Karena dari 4 poin ini keluarga tidak dimasukkan hal yang prioritas penting atau perlu dalam 2 bulan ini. Ya, jadi keluarga saya pikir mereka karena ada ibunya, jadi biarlah ibunya dulu yang mengatur dalam waktu kesibukan padat ini. Ya, karena ini memang waktu yang sangat padat. Dalam 2 bulan ini. Iya, terima kasih Pak Marulam kalau bisa melihat ini. Coach kita ini pun kan akan berakhir juga bulan 12 ini. Oh iya, sangat padat bulan 12 dan kita memang harus benar-benar di sini akan siapkan energi juga Pak Rafael, siapkan energi. Oh betul, karena tinggal sedetik lagi, sebentar lagi, dan itu memang harus masa-masa krusial. Iya. Kita harus siap. Jadi terima kasih Pak Marulam atas sesi ini. Saya bisa melihat Pak Marulam menentukan poin-poin yang diprioritaskan dan kemudian saya juga bersyukur pihak keluarga sangat menghargai dan mengikuti support atas kesibukan Pak Marulam. Mereka menghandle urusan yang lain. Ya. Semoga sukses Pak Marulam dan terima kasih atas sesi. Terima kasih sudah memberikan pencerahan untuk saya. Semoga urusan ini bisa berjalan dengan baik.